Baik, berikutnya kita akan belajar menggunakan rumus di Excel. Yang pertama adalah penjumlahan. Jadi di sini sudah ada tabelnya ya. Nanti kita akan jumlahkan 16 ditambah 2, kemudian 5 ditambah 4, ya, kemudian 12 ditambah 6. Nah, kita akan mulai dari yang atas dulu, yaitu 16 ditambah dengan 2. Nah, untuk membuat rumus, yang pertama harus kita ketik ya adalah karakter sama dengan. Jadi sama dengan itu wajib diketik di paling awal tanpa spasi, ya. Misalkan di sini langsung saya ketik sama dengan. Nah, di sini kan 16 ditambah 2. Kita klik saja sel 16 yang ada ketikan 16 seperti ini ya. Kita klik, maka otomatis nama selnya akan masuk yaitu B4 ya. Untuk penjumlahan simbolnya adalah plus ya. Tekan shift tahan kemudian plus ditambah dengan 2. 2 itu dari C4 ya. Kita klik aja angka 2-nya. Oke, C4-nya akan otomatis masuk di dalam rumus ya. Kemudian kita enter. Nah, dengan kita memanggil nama selnya, ketika kita ada perubahan data di nilai 1, misalkan ini saya rubah menjadi 20, saya enter, maka rumusnya juga akan ikut berubah ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kita tidak perlu harus mengetik lagi rumusnya, tapi kita cukup copy paste. Caranya adalah kita arahkan kursor yang kita punya ini di bagian sudut kanan bawah di sini ya. Ini kan kursornya plus gemuk ya. Gambarnya dia gambar plus dan putih gemuk ya. Ketika kita arahkan ke bagian sudut kanan bawah, nah seperti ini plusnya akan mengecil ya. Nah ini kita klik kiri tahan, kemudian kita tarik ke bawah. Tak, tak, kemudian kita lepas. Nah jadi di Excel sangat dimudahkan sekali ya. Nah itulah rumus penjumlahan di Excel. Ya, kalau tadi rumus penjumlahan, sekarang kita akan masuk di rumus pengurangan. Sebenarnya caranya sama saja, ya. Cara kerjanya sama saja, hanya saja nanti yang beda adalah simbolnya. Kalau penjumlahan itu plus, kalau pengurangan itu dia min, ya. Oke, kita akan coba. Misalkan di sini ada nilai 1 ya, yang saya blok ini akan dikurangi dengan yang saya blok di sini. Jadi 4 dikurang 2, 10 dikurang 4, kemudian 3 dikurang 5. Caranya, ya, seperti biasa kita harus ketik sama dengan ya. Kemudian kita panggil nilai pertama yaitu 4. Kita klik ya. Selnya otomatis masuk. Simbol dari kurang adalah min seperti ini tanpa spasi tanpa menggunakan shift ya. Kemudian kita karena 4 kita ingin kurangkan dengan 2, kita klik angka 2-nya. Nah, seperti itu mudah sekali ya. Kemudian kita enter ya. Seperti biasa untuk rumus berikutnya, pengurangan di baris berikutnya kita nggak perlu ketik lagi, kita cukup copy paste, arahkan ke sudut kanan bawah seperti ini, klik kiri tahan, tarik ke bawah. Oke, seperti itu rumus pengurangan di Excel. Ya baik, rumus berikutnya adalah rumus perkalian di Excel ya, bisa scroll ke atas. Nah, perkalian jadi misalkan nanti 50 dikali 4, kemudian 10 kali 2, 3 dikali 4. Caranya seperti tadi ya. Kita awali dengan mengetik sama dengan ya, sama dengan kemudian kita panggil nama selnya 50, berarti di B13 ya, kita klik saja ada muncul B13 dikali. Jadi kali simbolnya kalau di Excel itu adalah bintang. Caranya tekan shift tahan, kemudian tekan angka 8 ya. Nah, bintang ini kalau dalam Excel disebut dengan perkalian ya. Dikali dengan 4 berarti di C13. Oke. B13 dikali dengan C13, kemudian kita enter ya. Kemudian sama seperti tadi sebelumnya ya, untuk mengerjakan di baris berikutnya cukup kita copy paste ya rumusnya dengan cara kita tempatkan pointer di sudut kanan bawah, klik kiri tahan, tarik ke bawah. Oke. Seperti itulah rumus perkalian di Excel. Ya, yang berikutnya adalah rumus pembagian ya. Pembagian adalah simbolnya garis miring ya. Kita akan coba sama dengan ya seperti biasa ya, simbolnya sama dengan, kita akan bagi 70 dibagi dengan 10. Berarti seperti biasa kita klik nilai 70-nya yaitu B10 otomatis akan masuk, dibagi, simbolnya bagi seperti ini ya, garis miring. Nah, kalau biasa pada umumnya kalau di pelajaran secara matematika ya, kan seperti ini baginya pada umumnya di papan biasa guru-guru kita ngajar. Tapi kalau di Excel simbol titik 2 ini bukan bagi, tapi dia sampai dengan ya beda. Jadi kalau bagi itu simbolnya seperti ini, garis miring, oke?
70 dibagi dengan 10 ya, kita klik angka 10-nya, otomatis akan C10 ya, kemudian kita enter. Hasilnya sudah kelihatan. Kemudian untuk rumus berikutnya, pembagian di baris berikutnya nggak perlu kita ketik ya, kita cukup tarik di sudut kanan bawah, klik kiri tahan, tarik ke bawah. Nah, seperti itulah rumus untuk pembagian. Ya, rumus berikutnya adalah pangkat ya, perpangkatan. Di sini sudah ada tabelnya ya. Misalkan kita akan mengerjakan ya 2 di pangkat 4, kemudian 6 di pangkat 2, kemudian 10 di pangkat 4. Nah, rumusnya kita langsung sama dengan ya, kita panggil dulu nilai pertama yaitu 2, kita klik yaitu B16 ya jatuhnya ya. B16 ini akan dipangkatkan dengan C16 atau 4 ya. Simbol pangkat di Excel adalah tekan Shift tahan, kemudian teman-teman tekan angka 6 di keyboard ya, seperti ini. Ya, ini adalah simbol pangkat. Kalau kita biasa ketik SMS ya, berarti mata yang smile ya, seperti itu. Oke, B16 dipangkatkan dengan C16, kita klik di sini. Ya, oke. Hati-hati ya, jangan keliru. Tentukan dulu nilainya sama nilai pangkatnya. Oke, kemudian enter. Jadinya seperti ini ya. Untuk rumus berikutnya nggak perlu kita ketik satu-satu ya. Kita cukup tarik, klik kiri tahan, copy paste ke bawah. Oke, nah seperti itulah rumus perpangkatan di Excel. Ya, tadi kita sudah mengerjakan rumus penjumlahan, pengurangan, pembagian, kemudian perkalian dan perpangkatan, dan kita sudah mendapatkan hasilnya di sini. Sekarang kita akan menjumlahkan semua hasil dari operator yang sudah kita masukkan tadi ya. Jadi dari 22 sampai dengan 10.000 ya, ini yang saya blok, akan kita jumlahkan semua. Nah, tadi sebelumnya sudah kita bahas rumus penjumlahan adalah menggunakan simbol plus. Selain itu ada lagi rumus penjumlahan yang menggunakan sum. Ya, tulisannya SUM. Nah, jadi ada dua ya, kita bisa menggunakan plus, kita bisa menggunakan sum. Sebenarnya kalau ada pertanyaan seperti ini, kapan kita menggunakan plus, kapan kita menggunakan sum, karena dua-duanya sama penjumlahan. Bisa saya simpulkan ya, kalau plus itu biasa digunakan untuk posisi sel yang zigzag, dalam artian arahnya nggak vertikal maupun horizontal, dia selang-seling. Nah, itu kita bisa menggunakan tanda plus. Kayak seperti tadi ya, di sini 20 ditambah 2. Ya, di tengah-tengahnya di sini ada penghalang ya, yaitu kolom operator ya. Kita bisa gunakan simbol plus ya. Tapi kalau yang misalkan arahnya seperti ini ya, vertikal ya, lurus ke bawah, kita menggunakan sum. Karena kalau kita menggunakan plus bisa juga ya, hasilnya juga akan benar. Cuma nanti banyak yang harus kita ketik. Berarti sama dengan sel ini ditambah ini akan sulit ya. Bukan sulit tapi akan lama waktu prosesnya. Maka cukup kita menggunakan sum saja. Ada dua cara yang akan saya tunjukkan di sini. Pertama adalah kita menggunakan fungsi yang kita harus ketik manual, dan yang kedua kita bisa menggunakan cara otomatis, tinggal kita blok kemudian kita klik. Saya akan ngajarin cara yang pertama dulu. Di total ini akan tampil rumusnya, jadi kita cukup ketik sama dengan ya, kemudian SUM adalah rumus penjumlahannya, kemudian kita tekan tombol tab atau kita bisa ketik buka kurung ya, seperti itu, kemudian kita klik. Kita akan menjumlahkan dari sel yang mana? Dari 22 ya. Berarti kita klik kiri 22, jangan dilepas klik kirinya, kemudian tarik ke bawah. Kita akan menjumlahkan sampai dengan 10.000 ya di sini. Kemudian kita tutup kurung dan kita tekan tombol enter. Maka hasilnya akan tampil. Nah, itu cara yang pertama, saya hapus hasilnya. Saya tekan delete. Cara yang kedua yaitu menggunakan cara yang lebih mudah sekali. Dengan cara kita blok ya, sebelum kita ketik sama dengan atau sebelum kita masukkan rumus, kita blok. Kita blok bagian sel mana yang akan kita jumlahkan. Berarti dari 22 sampai dengan 10.000 ya. Kemudian di menu home ya, di sini ada tools yang namanya AutoSum. Kalau AutoSum ini saya klik, otomatis rumusnya akan tampil dan hasilnya akan tampil tanpa kita mengetik sama dengan SUM dan sebagainya. Ya, saya klik di sini AutoSum, klik. Nah, otomatis nilainya akan tampil ya. Dan secara rumus ya, ini kalau saya klik 2 kali, rumusnya juga masih sama seperti yang pertama. Bedanya kita tidak perlu mengetik rumusnya, kita hanya klik, langsung hasilnya akan tampil. Nah, seperti itulah cara menjumlahkan menggunakan rumus sum di Excel.